لا يصرف سوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ملك القدس سبحان ملك القدس سبحان ذي الملك والجبروت سبحان ذي الملك والجبروت سبحان ذي الذات والعظمة والقدرته والهيبته والسلطان والأعلام والكبرياء والجبروت والجلال والجمال ولا يموت ولا يفوت أبدا. سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, nikmatnya duduk di majelis ilmu, walaupun kakinya pada kesemutan, ya Bu? Betul? Pinggangnya pada panas, udah pegel, pengen nyender, ada senderan. Jadi yang dapat senderan tuh pahalanya bagi tembok ya. Kasihan temboknya disenderi terus. Udah nyender tidur, awas saja ya. Nikmat duduk di majelis ilmu, duduk di taman dari taman surga. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah nanti mudahkan jalannya menuju surganya Allah. Ini alhamdulillah. Kaki kita melangkah ke sini karena siapa? Allah yang mudahkan. Kalau Allah belum kehendaki, gak akan sampai kita di sini, betul ya? Makanya cintai kehendak Allah. Ketika Allah sudah menghendaki, jalani, ridhoi, maka segala sesuatunya akan tampak mudah. Karena ketika Allah membukakan jalannya, berarti Allah ridho. Ketika jalan kebaikan kita ini susah, berarti belum Allah ridhoi di situ. Karena ketika Allah ridho, jalannya dimudahkan oleh Allah, dibukakan. Yang punya masalah diberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Yang sempit hatinya dilapangkan oleh Allah. Yang punya hutang dilunaskan hutangnya sama Allah. Punya hutang enggak? Banyak? Mau lunas mau? Ada uangnya? Ada Allah. Ya, kita punya Allah. Betul nggak? Allah Maha Kaya. Minta sama Allah, tapi nggak cuma sekedar minta doang. Kayak anak kecil mau minta sama ibunya beli mainan, pasti ibunya dirayu dulu, betul nggak? Pasti glondetan dulu, glendotan ke ibunya, nangis-nangis ke ibunya supaya dibeli mainan. Kita juga gitu, pengen minta sama Allah, glendotin Allahnya, sholatnya yang benar, doa ke Allah, tahajudnya kencengin, itu cara merayu Allah. Nah, karena Allah sebelum ngasih dilihat dulu nih, sungguh-sungguh gak kita mintanya, sungguh-sungguh gak berbuatnya, begitu. Karena rezeki kita itu sudah ditetapkan dalam ibadahnya kita. Kalau ibadah kita baik, rezekinya baik. Kalau ibadah kita nggak baik, boro-boro dikasih rezeki. Ya,
Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmat, Nabi yang penuh dengan cinta. Di dadanya isinya kita semua. Kayak lagu siapa tuh Bu? Lagunya siapa Bu? Rizky Febian. Apa? Gimana tuh lagunya Bu? Kalau ada sumur di ladang. Sumur di ladang. Kalau ada ini dong, tanggung banget sih. Coba ulangi. Kalau ada 9 nyawa mau samamu saja, semuanya ini ada, isinya kamu semua. Apa lo mak nih? Ya, Masya Allah. Ini dada isinya kamu semua. Ibu nyanyi begitu depan suami katanya gombal. Lebay gitu ya. Masa sih kata suami begitu? Ya, kemarin baru minta uang buat beli tas. Berarti dadanya bukan aku. Ada tas. Kemarin baru minta beli motor. Dadanya isinya ada motor gitu kata suami. Tapi lagu ini buat Nabi Muhammad cocoknya Bu. Di dadanya isinya kita semua. Umat yang paling dicintainya, betul nggak? Setiap hari beliau mikirin kita. Kita lapar dipikirin sama beliau. Setiap hari beliau nangis buat kita. Beliau nangis buat kita Bu. Coba saking cintanya beliau nangis buat kita. Kira-kira nangisin apa? Nangisin dosanya kita. Kita yang bikin dosa, kita yang maksiat. Nabi Muhammad yang nangis pikirin Bu. Bahkan beliau gak kepengen ada umatnya satu pun tertinggal di neraka. Tuh, saking cintanya. Cintanya beliau dibawa sampai yaumil kiamat. Manusia yang paling setia itu hanya Nabi Muhammad. Yang lain gak ada. Nabi Muhammad setia dengan umatnya. Bukti setianya beliau nanti di padang mahsyar ketika semua umat kumpul. Semua umatnya Nabi kumpul. Bukan cuma umat Nabi Muhammad saja, semua umat Nabi kumpul jadi satu. Di atas matahari yang dekat sekali dengan kepala kita. Badan kita diguyur dengan keringat kita semuanya. Tidak ada sehelai kain, kita tak pakai baju saat itu telanjang semua, baik laki-laki baik perempuan. Satu orang berkeringat, ini 11 miliar orang berkeringat, banjir atau keringatnya. Di padang pasir banjir dengan keringat, bayangkan matahari dekat sekali, panasnya luar biasa. Maka keadaan saat itu saling manusia saling injak satu sama lain. Kenapa saling injak? Mereka bertumpuk-tumpuk supaya tidak tenggelam. Dan saat itu kita nggak cari suami kita, suami kita nggak cari istrinya, orang tua nggak ada yang nyari anaknya, anak nggak ada yang nyari orang tuanya. Semua yang kita cari syafaat, fokus dengan diri kita sendiri-sendiri, nafsi-nafsi masing-masing. Kita datang ke Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa datang mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan tidak bisa memberikan syafaat, bukan aku orangnya yang kasih syafaat. Aku sudah tidak bisa menolong kalian karena doaku sudah diijabah oleh Allah ketika di dunia. Ketika aku berdoa minta pertolongan kepada Allah saat dikejar-kejar oleh Fir'aun, mau dibunuh oleh Fir'aun, maka Allah menolongku. Maka sekarang aku tidak punya doa untuk kalian. Aku tidak bisa menolong kalian. Umat Nabi Ibrahim datang ke Nabi Ibrahim, bukan aku orangnya yang kasih syafaat, aku tidak bisa menolong kalian. Doaku sudah diijabah oleh Allah ketika di dunia aku minta tolong sama Allah, Allah berikan pertolongannya ketika Raja Namrud membakarku dan Allah berikan pertolongannya, api menjadi dingin.
tidak bisa menolong kalian, aku sudah tidak punya doa. Datang ke Nabi Isa pun mengatakan, bukan aku orangnya yang memberikan syafaat, aku saja dituhankan oleh umatku, aku malu kepada Allah. Maka saat itulah hanya baginda Nabi Muhammad mengatakan, annalaha, aku orangnya yang bisa memberikan syafaat. Dan ketika kita datang semua ke Nabi Muhammad minta syafaat, beliau sedang sujud di hadapan Allah, memohon agar Allah kabulkan bisa memberikan syafaat untuk semua umat. Tuh cintanya beliau, setia, bahkan menunggu di depan pintu neraka. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa menunggu di depan pintu neraka bukan di depan pintu surga? Karena supaya aku bisa menyelamatkan umatku yang masuk ke dalam neraka. Itu cintanya Nabi Muhammad, seorang kekasih yang tidak minta belas kasih dari kita, tapi beliau lebih sering mengasihi. Walaupun mungkin beliau tidak dikasihi, saat itu banyak sekali orang-orang yang mungkin belum beriman kepada beliau. Di saat beliau menyebarkan Islam, mengajarkan orang-orang dalam kebaikan, mengajak orang-orang beriman, jalannya beliau tak mudah. Beliau dicaci, dihina, dilemparin kotoran, diludahi. Tapi beliau mengajarkan kepada kita, ketika diperlakukan dengan buruk, balas dengan kebaikan. Itu yang beliau sampaikan. Banyak beliau diperlakukan dengan buruk, diludahi, dilemparin kotoran, dicaci, dihina. Tapi beliau tidak membalas itu semua. Yang berhak marah, manusia yang berhak marah ya Nabi Muhammad, bukan kita. Betul nggak? Paling kita dihina ya cuma segitu doang. Tapi beliau bukan cuma dihina aja, diludahi, dicaci, diusir, dilemparin batu, dilemparin kotoran. Orang yang pantas marah beliau, tapi apakah beliau marah? Tidak. Karena marah itu bukan solusi. Marah tidak mendatangkan kebaikan. Maka beliau lebih baik diam, menjaga perkataannya. Karena orang yang marah biasanya perkataannya tidak baik, betul tak? Perilaku tidak baik, maka beliau jaga. Beliau tidak marah karena beliau sedang membawa misi dari Allah. Apa misinya? Menyebarkan Islam. Apa itu Islam? Yang menyebarkan kasih sayang. Apa itu Islam? Yang berkata baik. Apa itu Islam? Yang menolong orang yang susah. Itu Islam. Maka beliau sedang membawa misi itu. Maka ketika diperlakukan dengan buruk, beliau balas dengan kebaikan. Karena yang beliau cari adalah ridhonya Allah. Barang siapa mencari ridhonya Allah di saat manusia tidak menyukainya, maka Allah akan meridhoinya. Tapi barang siapa mencari murkanya Allah, dia mencari ridhonya manusia, tetapi dia menghiraukan murkanya Allah, maka bukan ridho yang dia dapatkan, tapi kebencian dari Allah. Bahkan Allah bisa memberikan kebencian itu kepada manusia agar manusia membenci orang tersebut. Maka beliau mencari ridhonya Allah di saat manusia gak suka dengan beliau, dicaci, dihina, dibenci. Karena orang yang tujuannya kepada Allah, tujuannya Allah yang dia cari, tujuannya untuk penilaian Allah, cintanya Allah, maka dia mampu berkorban. Apa yang dikorbankan? Rasa sakitnya, rasa kecewanya. Kan dicaci pasti gak enak, betul gak? Dihina pasti gak enak, ya? Dizolimi pasti gak enak. Tapi karena orang yang sudah fokusnya ke Allah, dia akan korbankan rasa itu semuanya. Karena yang paling penting tadi, dia satu tujuan, dia mencari ridho Allah. Di saat orang lain tidak menyukainya, maka Allah akan mencintainya. Insya Allah. Jadi kalau ada di antara kita nih, ya, pernah merasakan kecewa sama makhluk,
nggak usah sibuk dengan perkataan orang lain. Yang mematahkan semangat kita jangan rugi. Orang yang nggak suka, yang benci, mau kita berbuat baik pun pasti salah. Betul tidak? Maka jangan trauma berbuat baik. Rugi kalau kita trauma berbuat baik. Ya. Kalau ada orang trauma berumah tangga, nah itu wajar. Karena rumah tangga itu ibadahnya panjang, betul nggak? Harus ada saling kenyamanan satu sama lain. Karena ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang hatinya selamat, dua-duanya selamat terjaga hatinya. Nah kalau ibadah yang panjang, tapi hati keduanya nggak saling selamat, buat apa? Bagaimana ibadah itu bisa sampai kepada Allah? Nah rumah tangga adalah ibadah yang panjang, maka harus mencari seseorang yang bisa membuat kita nyaman. Kan begitu? Karena tujuannya sama, bukan cuma di dunia saja, tapi di akhirat. Kalau orang trauma berumah tangga, wajar. Mungkin trauma di KDRT, betul nggak? Mungkin trauma diselingkuhin atau apapun lah, gitu. Tetapi kalau trauma berbuat baik, jangan rugi. Karena berbuat baik itu balasannya perbuatan baik juga. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Gak usah trauma rugi. Mau orang gak balas kebaikan kita, kita punya Allah yang maha baik. Kebaikan kita, berapapun yang sudah pernah kita keluarkan, berapapun pengorbanan kita, Allah melihat. Dan Allah sebaik-baik yang membalasnya. Kalau manusia gak balas, Allah yang memberikan balasannya. Kan begitu. Jadi rugi kalau kita trauma berbuat baik. Gak mau trauma berbuat baik, habis gak dibalas kebaikannya, gak dilihat, biarin. Tapi kan Allah maha melihat. Kebaikan kita sekecil apapun pasti ada balasannya di mata Allah. Ya, tetapi supaya kita nggak trauma ketika berbuat baik, perbuatan baik kita nggak usah diingat-ingat. Kita udah berbuat baik sama orang, udah baik sama orang, orang itu nggak baik sama kita, nggak usah diingat-ingat. Kalau diingat-ingat terus, nanti akhirnya kesel, nggak mau berbuat baik lagi, kan gitu. Tetapi lupakan kebaikan kita sama orang. Tapi Allah nggak pernah lupa dengan kebaikan kita. Ya. Yang diingat kebaikan orang sama kita, ingat aja udah. Ya. Kalau kita ingat kebaikan orang, maka Allah akan ingat sama kita. Tapi lupain kebaikan kita, nggak usah ingat-ingat. Sebab Allah nggak lupa sama kebaikan kita. Dan lupakan kezoliman orang, nggak usah diingat-ingat. Kalau diingat, nanti ibu benci terus, kesel terus, gak bisa move on, mikirin dia aja. Yang kita pikirin lagi jalan-jalan, kita aja diam stuck di dapur, ngapain? Ya, kita gak bisa tidur mikirin dia. Yang kita pikirin lagi jalan-jalan enak, lagi happy, kitanya gak happy, rugi. Ya, bener gak? Orang mau zolim sama kita, tunjukkan kita kuat, tunjukkan kita bahagia, kan begitu. Supaya yang zolim sama kita kesel, dia akan cari cara yang lain. Udah sampai akhirnya nanti dia nyerah sendiri. Karena kita tunjukkan kepada mereka, aku punya Allah, Allah yang jagain, Allah yang nguatin. Manusia, la haula wala quwwata illa billah. Ini. Jadi yang diingat, ingat kebaikan orang lain. Yang diingat, ingat perbuatan buruk kita sama orang. Kalau kita pernah berbuat buruk sama orang, ingat. Ya, takutnya nanti orang kayak gitu, betul nggak? Kalau kita buat salah sama manusia, sama Allah, Allah ampuni kita ketika kita minta maaf bertobat. Tapi kalau urusannya udah sama manusia, ini yang paling repot nih, betul nggak? Kalau orang itu nggak ridho, waduh, bahaya banget urusannya sampai ke akhirat. Kan begitu. Nah, maka yang diingat, ingat kebaikan orang lain dan ingat perbuatan buruk kita, hingga kita segera apa? Meminta ampunan kepada Allah. Yang dilupakan, lupakan kebaikan kita sama orang dan lupakan kezaliman orang sama kita. Kalau diingat-ingat nanti kecewa terus, mau sampai kapan?
Ini hati harus dijaga. Ini hati yang bahagia. Si Sahih ibu, bahagia itu di hati. Ya, bahagia itu letaknya di sini. Ini hati. Hati kalau tenang bisa bahagia. Hati kalau lapang bisa hidup tenang. Kan begitu. Maka dijaga di rumahnya. Ibu punya rumah, gak dirawat rumahnya, gak pernah disapu, gak pernah dipel, kacanya gak pernah dilap, rumahnya lampunya udah mulai pada putus gak diganti, mati aja begitu, temboknya udah pada retak gak dibenerin, gentengnya udah pada bocor gak dibenerin. Kira-kira gimana Bu? Ibu berada di dalam rumah itu kira-kira gimana? Gak nyaman. Hah? Gak nyaman. Gak nyaman pasti. Udah mana gentengnya bocor, lampunya mati, temboknya retak, waduh, udah gak nyaman hidup. Nah, ini hati rumah kita buat nyaman. Kenapa? Karena Allah lihat hati kita. Allah gak lihat, gak pandang wajah kita, gak pandang kedudukan kita, status kita, harta kita gak dilihat sama Allah. Tapi Allah lihat nih hati dan amal. Kalau hatinya baik, segala amalnya baik. Anggota tubuhnya bekerja dengan baik. Tapi kalau hatinya udah rusak, semuanya rusak. Hati ibaratnya mesin. Ibu punya motor, tapi mesinnya rusak, bisa jalan nggak motornya? Nah, ibu punya mobil Ferrari, mobilnya harganya 1 miliar, kalau mesinnya rusak, bisa jalan nggak tuh mobil? Jadi Allah nggak lihat kita cuma modal cakep doang, modal apa ya, cantik aja, badan bagus, tapi kalau ininya hatinya buruk, masalah deh. Kan begitu. Karena Allah nggak lihat cantiknya doang, yang cantik juga lama-lama bakalan ribut, betul nggak Bu? Tapi kalau hatinya cantik, model udah ribut, tetap aja cantik, betul nggak? Maka dijaga nih hati kita, rumahnya dijaga. Yang toksik keluarin, keluarin. Karena ini rumah kita pengen yang berada di dalamnya itu orang-orang yang gak toksik. Yang ini rumah dijaga. Kalau ada si sombong, keluarin si sombong dari rumah kita. Kalau ada si dengki, keluarin si dengki dari rumah kita. Buat apa? Iri, dengki, sombong gak manfaat, gak bisa tidur tenang, iri, betul ya? Benci, dendam, keluarin. Ini supaya hati enak dipandang, supaya hati ketika dipandang sama Allah, Allah mudah kasih petunjuk. Kalau Allah udah kasih petunjuk, jalannya mudah. Mau berbuat baik mudah, mau ke tempat yang baik mudah, jalan ke surganya dimudahkan oleh Allah. Nih hati ya. Jadi fokusnya sama rumahnya dulu, jangan sama isinya. Rumahnya dulu ya. Jagain. Nanti kalau rumahnya udah bagus, pasti nanti kita akan isi sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kita punya rumah, ruangannya cuma 3 meter misalnya, ya 3 kali 2, tapi kita beli sofanya ukurannya 4 meter. Makan tempat nggak Bu? Jadi ketika tempatnya udah kita rawat, tempatnya udah bagus, kita bakalan bisa menaruh sesuatu yang memang pas pada tempatnya. Nah nanti Allah yang menaruh itu Bu. Kalau hatinya baik, Allah akan menaruh sesuatu yang baik di hati itu. Petunjuknya, rahmatnya, taufiknya dikasih itu sama Allah. Nurnya, nurullah, cahaya Allah dikasih itu. Maka dirawat. Karena hati ini ibaratnya gelasnya. Hati ibaratnya tempat. Ini kalau gelasnya kosong, ini taruh aja lah, ini gelasnya kosong, belum ada airnya. Terus saya mau minum air yang di botol ini. Nih, saya mau minum air yang ada di botol ini. Saya fokusnya kepada airnya atau gelasnya? Saya fokusnya kepada gelasnya atau airnya? Kenapa fokus dengan airnya? Karena mau minum. Ya tahu, mau minum. Ya. Tadi ada yang jawab fokus sama gelasnya. Kenapa fokus sama gelasnya?
gelasnya kotor, saya isi ke airnya. Berarti fokus saya bukan ke airnya. Kenapa? Airnya masih bersih, tersegel botolnya. Ini airnya nggak apa-apa, bersih, masih disegel pula. Berarti saat ini yang saya fokuskan adalah gelasnya. Ini gelasnya kotor banget nih. Gak mungkin gelasnya kotor saya tuangin air ini ke sini, betul nggak? Pasti saya minta sama panitia tolong carikan gelas yang bersih, soalnya ini gelasnya kotor. Betul? Kalau airnya aman bu, disegel, bersih. Tapi gelasnya, tempatnya, maka tempat ini adalah hati. Kalau hati kita kotor, dipenuhi dendam, benci, dengki, kesel, sombong, ya. Allah gak akan isi tempat itu dengan cahayanya Allah. Allah akan cari tempat yang lain. Allah akan cari hati hambanya yang lain yang mudah dikasih cahaya, mudah dikasih hidayah, mudah dikasih petunjuk. Maka rawat di rumah kita. Ya. Dalam hadis dikatakan, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu bagus, bagus semuanya. Jika daging itu rusak, rusak semuanya. Maka daging itu adalah hati. Jika hati bagus, bagus semua. Lisannya terjaga, matanya terjaga, pikirannya terjaga dari bersangka, lisannya terjaga dari berkata yang tidak baik semuanya. Tapi kalau hatinya udah buruk, lisannya mudah mengatakan hal-hal yang buruk, menghakimi orang, menilai orang, menghina orang, matanya gaya orang yang katakan kesel, benci, berprasangka buruk. Ini. Jadi fokus kita jaga rumah kita masing-masing. Gak usah jagain rumah orang lain, ngapain juga kita tinggal di sana. Betul gak bu? Ibu jagain rumah orang, ibu gak tinggal di sana. Tapi yang kita tinggal di rumah kita sendiri, maka jagain rumah kita. Ya, hati orang lain kita gak ada yang tahu, betul bu? Yang tahu hanya Allah sama kita. Ya, maka kita jagain hati kita sendiri. Gak usah sibuk sama urusan yang gak ada hubungannya sama kita. Yang viral-viral, biarin aja itu berita yang viral, kita gak usah ikut-ikutan. Betul gak? Gak usah ikut-ikutan menghakimi, udah kita juga punya aib, kita juga punya dosa. Betul gak? Punya dosa gak? Banyak apa dikit? Banyak. Apalagi saya yang ngomong banyak banget. Ada di sini yang gak punya dosa, sok maju saya kasih pisang. Ada yang gak punya dosa? Ada gak? Semua punya dosa. Ya, dosa itu ibaratnya baju kotor. Ibu di rumah punya baju kotor nggak? Banyak. Ya kan? Terus nggak punya mesin cuci misalkan, mesin cuci rusak, nggak punya uang buat laundry. Berarti kan mau nggak mau kita nyucinya manual itu ya. Direndam dulu, disikatin, dikucekin, ganti airnya lagi. Bisa 2 kali ganti air, diperes lagi, dijemur kan gitu. Ya, nah itu ibaratnya dosa. Kita punya cucian kotor di rumah, ngapain kita sibuk ngambil cucian kotor tetangga? Emang mau nyuciin? Mau nyuciin nggak kira-kira bu? Enggak, ya udah. Mendingan cucian kotor kita dicuciin ke tetangga. Dia mau gibahin kita, dia mau ngomongin kita, alhamdulillah cucian kotor kita diambil sama dia. Kan gitu? Betul nggak? Jangan kita yang ngambil cucian kotor mereka, rugi, sampai bangkrut. Kita udah sholat, pahala kita diambil sama orang gara-gara kita dibanding ngurusin di
Kita taat karena sesuai syariat. Ya, dia masih ngasih nafkah, masih baik, walaupun mungkin belum sholat, taat. Dalam ketaatannya istri, doain supaya apa? Dari doa itu Allah turunkan hidayah untuk suami. Itu begitu. Jangan karena kita mentang-mentang udah rajin sholatnya, istiqomah ngajinya, puasa seninnya, masya Allah, ya, terus suami belum sholat, kita perlu melawan. Jangan sok-sok yang mau enteng. Benar nggak? Iya. Tapi karena dari doa, kesantunan istri, kesalehan istri, maka bisa cepat menjadi turunnya hidayah dari Allah untuk suami. Kan begitu. Maka yang dilihat oleh Allah bukan sholatnya istri, bukan, tapi perbuatan baik istri kepada suami. Ya. Yang dilihat oleh Allah bukan sholatnya si anak. Anak sholat tapi ngebangkang terus, melawan terus sama orang tua, buat apa? Karena ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, ridhonya istri ada pada ridhonya suami. Jadi yang dilihat oleh Allah, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan berbuat baiklah hingga engkau beruntung. Karena kalau kita cuma rukuk, sujud, menyembah Allah, tapi perbuatan baik kita nggak ada, sayang. Karena yang utamanya perbuatan baik. Surat Al-Ma'un, orang yang sholat aja celaka, Bu. Kenapa orang yang sholat celaka? Karena sholatnya tidak membawa kebaikan untuk orang lain. Jadi yang dilihat oleh Allah perbuatan baik kita. Istri ke suami, suami ke istri, anak orang tua, birrul walidain, orang tua ke anak, sesama saudara yang kita peduli. Di sekarang saudara-saudara kita di Palestina, juga saudara-saudara kita di Sumatera sedang mengalami musibah yang luar biasa dahsyatnya. Ya. Orang yang beriman itu, siapapun dia pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Ya. Orang yang beriman, karena di surat Al-Ankabut, jangan engkau mengatakan beriman, mengaku beriman, tapi akan dibiarkan begitu saja dengan keimananmu, gak akan diuji, pasti diuji. Kenapa orang beriman diuji sama Allah? Karena itu tanda cintanya Allah. Allah kasih hadiah, walaupun hadiahnya ya Allah kok kayak gini banget sih, kok hadiahnya gak indah banget ya Allah, diberikan musibah. Supaya apa? Kata Allah, kan Allah yang maha tahu ya Bu. Mungkin kita kehilangan, ya, tapi Allah maha tahu. Ya. Allah angkat derajatnya, setelah itu nggak ada yang tahu. Allah berikan rezeki yang berlimpah, setelah itu nggak ada yang tahu. Allah gantikan yang hilang, setelah itu nggak ada yang tahu. Bahkan bonusnya, Allah ampunkan segala dosanya jika ketika nanti yang dipuji ini tetap sabar dan sabar kepada Allah, dia kembali kepada Allah, tidak membawa dosa satupun. Coba. Tidak membawa dosa satupun, karena ujiannya sudah disegerakan di dunia, dosanya sudah dihapus-hapuskan di dunia, supaya nanti dia nggak akan dapat hisab lagi, Bu. Kita masuk surga dihisab dulu, buat apa, Bu? Benar nggak? Di dunia udah menderita, jangan sampai di akhirat kita menderita juga karena hisab. Jangan, hisab itu ngeri, Bu. Ngeri kalau hisab. Ya, hisab itu ibaratnya kita belanja di supermarket. Ibu belanja di supermarket bawa keranjang atau bawa dorongan. Semakin banyak yang kita masukkan ke keranjang kita, belanjaan kita, semakin lama nggak kita ngantri di kasir. Semakin lama nggak kita nunggu di kasir. Karena semakin banyak barang di keranjang kita, pasti kita semakin lama berdiri di kasir. Satu-satu di scan barcode-nya muncul. Satu lagi barang satu di scan lagi muncul lagi. Tapi kalau cuma sedikit yang kita bawa, cuma sedikit nih, kita cepat sekali keluar dari kasir itu. Tapi kalau banyak, kita berdirinya lama, itulah bisa. Semakin banyak perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan di dunia, baik perbuatan kepada Allah atau kepada manusia, maka semakin lama bisa. Belum orang lain itu gak hidup sama kita. Ngeri bisa untuk maka kita minta
hilang, tapi dia pasti tidak kehilangan Allah. Allah dekat, sedekat ulang nadi mereka, sedekat nafasnya mereka. Kehilangan dan memang itu bukan milikmu. Miliknya apa? Dia sendiri yang dapat Allah. وَلَنَبْلَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, benda, buah-buahan, jiwa. Itu kata Allah di surat Al-Baqarah 155. Al-Baqarah 155. Di situ Allah katakan, ingetin sama kita, ujian itu pasti datangnya. Orang beriman pasti diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, benda, buah-buahan, jiwa. Itu di Quran, Bu. Tapi Allah kasih sedikit penyemangat buat kita. Apa penyemangatnya Allah? Di ayat terakhirnya Allah katakan, wabashiri sobirin, sampaikan kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Berarti akan ada kabar gembira datang dari Allah untuk orang yang sabar. Cuma butuh effort sabar aja. Tapi sabarnya aktif, jangan sabar pasif. Sabar aktif tuh gimana? Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, sholatnya makin betul waktunya, yang makin banyak doa ke Allah, makin dekatin Allah, makin rayu Allah, sabar dengan ibadahnya, maka Allah akan berikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Banyak sekali di Quran. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah akan berikan rahmat, Allah akan ampuni dosanya, Allah akan berikan petunjuk tuh. Kabar gembira. Ada lagi Allah angkat derajatnya. Di surat Al-Furqan apalagi Allah berikan surga yang tertinggi. Itu. Maka memang pasti nggak enak dulu di dunianya, betul nggak? Gak enak dulu, hati gelisah, jiwa terguncang, kehilangan, tak bisa tidur, bingung tidur di mana, bingung makan apa, itu. Tapi kabar gembiranya Masya Allah. Kenapa saya bisa ngomong begini? Gak asal ngomong aja, udah gak asal ngomong aja, Umi gak pernah rasain. Bu, sekali-sekali hati-hati loh. Kalau misalkan kita punya teman atau tetangga yang sedang mengalami musibah, misalkan dia kebakaran rumahnya, terus kita datang, kita memberikan semangat, tapi jangan salah kalimat. Sabar ya, aku tahu kok ngerasain apa yang kamu rasain. Dalam hati dia, gimana kamu bisa merasain apa yang kamu rasain? Kamu aja masih punya rumah. Dia sedang kebakaran, Bu. Gimana dia bisa ngerasain posisi dia kalau dia masih ada? Jadi kalimat itu jangan disampaikan. Aku ngerasain itu apa yang kamu rasain. Itu bohong banget. Di rumah ente yang masih ada. Ini yang aku rasain. Aku gak punya rumah nih. Rumah saya kebakaran. Kamu ngerasain apa yang rasain sekarang? Ada orang di rumahnya masih ada. Kecuali kita pernah di posisi juga seperti itu, rumah kita juga kebakaran. Saya pernah mengalami itu juga, jadi saya tahu rasanya itu benar. Nah ini rumah kita masih ada, mewah banget. Terus kita bisa bilang begitu, aku tahu kok rasanya kayak gimana. Nah ente belum rasain. Kalau yang sabar ya, semoga Allah kasih uang, sehat, digantiin sama Allah nanti. Nah itu baru menyemangatin dia. Nah dia suaminya meninggal, sabar ya, aku rasain banget apa yang kamu rasain saat ini. Gimana kamu rasain? Suami masih ada. Benar ya Bu? Nah jadi kalimat itu jangan dikeluarin ya, cukup sabar ya, semoga Allah kasih kekuatan, Allah jagain, Allah sehatin, gitu, gak apa-apa.
Nah, karena kita nggak pernah tahu perasaan orang lain, maka kita jaga. Nah, ini yang dirahmati Allah. Saudara-saudara kita saat ini, ya, diberikan musibah. Ya. Ingat, kita harus tetap bersangka dengan apapun yang menjadi ketetapannya Allah. Ada ketetapan Allah yang memang pure dari Allah, tapi ada atas ulah tangan manusia yang bisa menyebabkan ini terjadi. Betul nggak, Bu? Yang di Sumatera, kalau bukan atas tangan manusia, tidak akan mungkin ini terjadi. Berarti Allah sedang memberikan ujian. Sesungguhnya ujiannya untuk orang yang beriman, tapi musibahnya bukan buat saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan, tapi musibahnya buat orang-orang yang serakah. Musibah buat dia. Mungkin di dunia saat ini dia senang, dia mendapatkan apa yang dia dapatkan, ya, dengan mengambil keuntungan dari alam semesta. Tapi nanti di akhirat dia yang paling menderita. Kalau sekarang saudara-saudara kita di Sumatera yang paling menderita, ya, terkena imbasnya, tapi nanti di akhirat mereka yang paling bahagia. Ini karena Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah segerakan hisabnya di dunia, Allah hapuskan dosanya, supaya nanti ketika dia kembali kepada Allah, dia sudah tidak membawa dosa satu pun. Tapi kebalikannya, jika Allah menghendaki sebuah keburukan kepada orang tersebut, Allah tidak cinta, Allah perlahan mundur dari orang tersebut, justru Allah berikan mereka nikmat. Tapi nikmatnya digunakan untuk maksiat, digunakan untuk menzalimi orang, digunakan untuk merugikan orang, hingga nanti ketika dia mati kembali kepada Allah, justru tidak ada kebaikan yang dia bawa, tapi yang dia bawa dosa dan dosa. Maka dengan ujian tetaplah berbaik sangka bahwa ini adalah cara Allah untuk mencintai kita, ya, supaya Allah berikan kebahagiaan tidak hanya di dunia saja, tapi di surga Allah. Masuk surga gak mudah, Bu. Mudah gak berada? Enggak. Ibaratnya nih ibu mau healing. Bentar lagi kan musim liburan, anak-anak libur sekolah. Ya, ibu ajak tuh sekeluarga tamasya. Kemana, Nek? Mana kira-kira? Ibu mau kemana? Gak berani kemana-mana. Gak berani kemana-mana. Ayo, misalkan ibu mau ke puncak deh, ya kan? Mau lihat pemandangan yang bagus, tapi pasti di musim liburan untuk jalan menuju ke sana macet atau enggak? Gak nyampe-nyampe, betul nggak, Bu? Butuh waktu yang lama. Berarti selama perjalanan ibu udah harus prepare. Apa yang di-prepare? Satu botol. Di mobil udah harus ada botelnya. Apalagi bawa anak-anak, kalau nggak ada bekal, nggak ada makanan, udah repot deh tuh. Anak lapar, nangis lah, kan begitu ya, Bu? Selain makanan bekal, apalagi, Bu, yang harus dipersiapkan apalagi? Hah? Uang, iya tuh uang. Ibu jalan-jalan nggak bawa uang. Masuk aja beli tiket, Bu. Ibu mau ke Taman Safari harus beli tiket dulu, apalagi ini ke surga kan gitu. Ya, uang pasti bawa. Ya. Tapi kendaraannya harus benar. Ada bensinnya, apalagi macet. Kalau ibu bensin, mau cari bensin di mana istilahnya gitu. Mesinnya harus benar. Kan begitu. Lelah karena macetnya lama. Tapi ketika semuanya berjalan pelan-pelan, dinikmati, bekalnya cukup, makanan di mobil ada, minuman ada, bensinnya banyak full, jalannya walaupun macet pelan-pelan, nyampe, capeknya hilang nggak? Senang. Tujuan udah nyampe tujuan, indah yang kita lihat pemandangannya. Begitu juga di surga. Di dunia capek dulu, begitu nggak? Tapi kalau udah nyampe di surga, capeknya hilang. Udah nggak ada ujian lagi. Tapi
sedekahnya banyakin, baca Qurannya rutinin, zikirnya kuatin, doanya kencengin, begitu. Kalau ininya udah cukup, berbuat baiknya sama orang lain, istiqomahin. Kalau ini udah cukup, Bu, pelan-pelan sampai ke surga. Walaupun masih ada ujiannya, mau sedekah diuji, di sebelah sana ada sel, ntar dulu deh sedekahnya. Di mall lagi 50%, padahal udah niat sedekah. Akhirnya sedekahnya sama mall, ya. Ujian, mau ibadah juga diuji. Betul nggak, Bu? Lagi puasa Senin Kamis, datang ke rumah teman, temannya masak enak-enak, makan dong. Lagi puasa, kalau lagi cuma batalin aja. Loh, tapi bener, Bu. Asal niatnya jangan dari awal niat saya puasa sunnah, tapi nanti kalau saya udah makan saya mau buka, nggak boleh. Kecuali nggak disengaja nih, ibu memang niatnya puasa Senin Kamis, puasa sunnah bukan wajib ya. Tapi ketika ibu diundang sama mereka lagi kumpul di rumah saudara, terus mereka menawarkan makanan, ayo dong yuk makan, wajib ibu buka. Tapi udah dapat 2 pahala. Pahala sunnahnya dapat, pahala menyenangkan orang lainnya dapat. Ini Rasul pernah melakukan ini. Ketika beliau puasa sunnah, ya, lalu ketika bertamu dengan sahabat menyediakan makan, beliau berbuka. Beliau sudah mendapatkan 2 pahala, pahala puasa sunnahnya, niatnya, dan pahala menyenangkan orang lain. Tapi jangan diniatin begitu. Jangan diniatin ini mau pas sahur, niat puasa sunnah, tapi nanti kalau ada undangan dikasih makan, saya mau makan, nggak boleh. Ya, tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Ya, ibu misalkan puasa Senin Kamis, tapi diniatin bayar puasa Ramadan, berarti tetap puasanya jatuhnya puasa wajib. Walaupun dikerjakannya di hari Senin, dapat sunnahnya, dapat wajibnya, kan begitu. Tapi nggak boleh dibatalin. Nah, ini ya. Jadi menyenangkan orang itu tugas kita. Maka sekarang ibu-ibu senangkan saudara-saudara kita yang di Sumatera. Dengan apa senengin? Doa. Kalau kita nggak punya harta buat nolongin mereka, doain. Doain dalam ibadahnya kita, dalam sholatnya. Ya Allah, kasih sehat mereka, jagain mereka. Gak kebayang seandainya itu terjadi pada diri saya, ya Allah. Terus kita bersyukur, kita makin perbaiki ibadah kita. Tapi kalau kita punya harta, sedekahi buat mereka. Yuk saat ini, mana panitia? Ayo, saya mau ajak ibu-ibu. Saya jadi pengomisnya Allah buat saudara-saudara saya di Sumatera yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Ya, ibu, bentar, dari dulu, jangan dulu. Saya kasih kemudian dulu. Bu, di dompetnya ada uang nggak? Ada. Banyak kan? Ada warna merah nggak? Ada. Keluarin yang merah. Loh, sekarang saya tanya. Ibu beli lilin 1 miliar. Amal soleh. Nah, hari ini manfaatnya, hari ini kita manfaatin. Kenapa? Karena kita nggak tahu ketika besok kita mati, kita masih bisa sedekah lagi nggak? Sedangkan kubur kita gelap. Kita mau cari lampu di mana kalau udah nggak bisa beli lampu lagi? Sedangkan mungkin anak kita biasa ngasih lampu, dia lupa nggak baca doa buat kita. Suami lupa, tapi kalau lampu kita wattnya udah kencang, kita nggak butuh
Makanya untuk saudara-saudara yang di Sumatera, juga saudara-saudara kita yang di Palestina, saya hanya bisa berdoa. Yang sakit hari ini asbab sedekah kepada mereka, Allah angkat penyakitnya. Amin ya Allah. Yang hari ini sedang bingung dengan hutang-hutangnya, asbab sedekah kepada mereka, Allah lunaskan hutangnya dengan caranya Allah, dimudahkan rezekinya, dibukakan jalannya. Amin. Amin, amin ya Allah. Buat yang hari ini bersedekah kepada saudara-saudara kita di sana yang punya masalah, Allah berikan jalan keluar dari permasalahannya. Amin ya Allah. Yang punya keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Yang belum bisa umroh, Allah segerakan. Amin, amin ya Allah. Dipanggil oleh Allah melalui asbab sedekah. Amin. Insya Allah. Yang terakhir, ibu yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang mulia itu? Maka Rasul menjawab, orang yang mulia yang sering, orang yang cerdas itu orang yang sering mengingat kematiannya. Lalu siapa orang yang mulia itu ya Rasulullah? Orang yang mulia itu yang mempersiapkannya sebelum dia memasukinya. Orang yang cerdas yang ingat kematian. Ya. Orang yang mulia yang mempersiapkan dan menghiasinya. Sebelum bertemu dengan Allah, dia akan mencari ridhonya Allah dulu. Sebelum dia memasuki rumahnya, dia akan hiasi dulu rumahnya. Rumahnya yaitu kuburannya. Itu rumah terakhir kita, Bu. Yang kita sendiri, gak ada siapa-siapa, gak ada anak, gak ada suami. Kalau di rumah kita di dunia masih ada suami yang nemenin, masih ada anak yang nemenin. Tapi ketika rumah terakhir kita sendiri, maka sebelum memasukinya, kita hiasi dulu rumah kita. Apa hiasannya, Bu? Amal soleh. Kenapa amal soleh yang menjadi hiasannya? Karena kesempatannya kita beramal soleh itu cuma ada di dunia. Kalau kita sudah meninggalkan dunia, berarti kita meninggalkan segala amal soleh kita. Kita nggak bisa beramal soleh lagi. Meninggalkan dunia berarti meninggalkan aktivitas di dunia. Udah nggak sholat lagi. Yang ketika di dunia aktivitas kita sholat, ketika kita meninggal kita tinggalkan sholat kita. Kalau di dunia kita tinggalin sholat bahaya. Tapi kalau udah mati kita meninggalin sholat terserah dia hidup. Ya. Kalau udah mati ibu nggak mau sholat silakan. Nggak bisa. Berarti yang masih bisa sholat yang masih ada di dunia. Di dunia, kalau di dunia kita punya kesempatan sholat, nggak mau sholat tuh tempat aja sampai mati. Yang mati masih pada pengen sholat, Bu. Betul nggak? Betul. Karena yang pertama dihisab adalah sholatnya. Di dunia kita punya harta, kita masih bisa sedekahi, masih bisa nolongin orang. Kalau udah mati, ibu mau sedekah kemana? Harta juga nggak yang dibawa. Makanya bawa harta di dunia kita, bawa kemana? Bawa mati, bawa sampai mati. Maksudnya jangan kita mati, kita ketepin, kita maksudnya. Kita dikawani, kita ketepin harta kita. Bukan gitu. Tapi selama di dunia, harta itu kita sedekahkan. Karena ketika kita sedekahkan, ya itulah harta kita yang kita bawa mati. Kalau kita cinta sama harta kita, bawa hartanya sampai mati. Maksudnya gimana? Bawa dengan sedekah. Di dunia, itu harta yang kita bawa mati. Karena itu yang menjadi penyelamat kita nanti. Orang yang udah mati gak bisa sedekah, tinggal kelihatin hartanya yang selama dicari di dunia, dia tinggalin gantian. Orang pada rebutan hartanya, anak-anaknya pada berantem gara-gara harta warisan. Betul gak? Akhirnya dia mati dia ngeliatin, ya Allah nyesel banget kalau gitu kan aku bawa ke harta. Di sini aku sempit. Ternyata yang obat lapang adalah sedekahku. Ternyata yang obat terang adalah cahayanya adalah sedekahku. Kan gitu. Akhirnya dia pergi. Makanya kita di dunia banyak yang sedekah. Yang di dalam kubur udah nggak bisa baca Quran lagi. Sedangkan Quran adalah cahaya. Baginda Nabi mengatakan, aku berikan dua nasihat kepada kalian. Yang pertama nasihat
Nasihat pertama Al-Quran yang berbicara, nasihat yang kedua nasihat yang diam, yaitu kematian. Karena kita kalau udah mati, diam tuh, udah nggak bisa baca Quran lagi. Maka yang pertama nasihatnya adalah Al-Quran, baca Qurannya, baca terjemahannya, supaya kita tahu ada perintah Allah apa di situ, ada larangan apa yang Allah larang di situ. Kalau Qurannya setiap hari kita jadikan pedoman, kita baca dengan terjemahannya, maka ini Quran akan menjadi nasihat yang berbicara ketika kita sudah mati. Al-Quran akan berbicara, aku selalu dibaca oleh dia, maka Al-Quran ini menjadi cahaya dalam kubur kita. Jadi ini, orang yang rugi adalah orang yang tidak pernah mempersiapkan kematiannya. Semua orang bakal mati nggak Bu? Bakal mati nggak Bu? Mati. Bakal mati, cuma kapannya gak ada yang tahu. Tapi pasti mati. Yang tua mati, yang muda mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Tapi mati gak nunggu tua dulu, yang muda sekarang banyak yang mati, betul tak? Mati gak nunggu sakit dulu, yang sehat juga banyak yang mati. Benar ya Bu? Lagi naik motor, ajalnya tiba, betul? Betul. Lagi diem aja, ajalnya tiba. Lagi ngaji, ajalnya tiba. Bagus. Lagi gibah, ajalnya tiba. Lagi monyong-monyong ngomongin orang. Kan kalau ngomongin orang tuh mulutnya monyong-monyong ya Bu. Lagi monyong-monyong, malaikat Israfil lewat, cabut, mati dan kalian monyong. Dimatiin juga dia matiin takut, dibenerin mulutnya begitu lagi. Benerin mulutnya monyong lagi. Sampai bingung ini dia dosanya apa ya? Baru kali ini matiin orang monyong aja. Buat di foto variasi juga gak ada bagus-bagusnya Bu. Ya, makanya udah gak usah ngomongin orang. Takut Bu. Kenapa takut? Malaikat Israfil dalam satu hari 70 kali bolak-balik di hadapan kita, tapi kita nggak sadar. Bayangin 70 kali malaikat Israfil itu bolak-balik di semua Allah. Mungkin kalau yang ke 69 kali belum saatnya, barangkali yang ke 70. 70 kali malaikat Israfil itu bolak-balik di hadapan manusia, ditugasi oleh Allah mencabut nyawa. Ya kalau udah ke 70, kita yang masih hidup berarti memang belum saatnya. Tapi setiap hari itu malaikat Israfil 70 kali bolak-balik di hadapan manusia. Saya, di hadapan saya ada orang bawa senjata, mau ngebunuh saya. Ya, berdiri di hadapan saya pegang senjata, ngeliatin saya aja. Apakah saya masih berani nolong di hadapan dia, Bu? Masih berani gak saya nolong di hadapan dia? Gak akan berani, bisa langsung tembak saya. Pasti saya akan diam aja, ya. Karena nyawa saya sedang terancam, dia bawa senjata di hadapan saya. Begitulah malaikat Israfil setiap hari 70 kali bolak-balik di hadapan kita. Ya, jangan sampai masa kita masih berani maksiat, masih berani malas-malasan sholat, masih gak mau sedekah nolongin orang. Kalau saat itu ajal kita, kita dalam keadaan berbuat baik, alhamdulillah. Tapi kalau saat itu waktunya kita, kita dalam keadaan maksiat, nauzubillah min dzalik. Maka kata Nabi Muhammad, orang yang cerdas dan setiap hari mengingat kematian, yang mulia adalah orang yang mempersiapkannya. Sebelum memasuki rumahnya, dia hiasi dulu rumahnya. Ibu punya rumah, yang udah beli rumah, suami cocok, tapi itu rumah udah berapa puluh tahun gak ditempati. Pas dibuka lihat dalamnya banyak debu, kotor, ya lantainya kotor, temboknya udah kotor banget, hawanya gak enak, karena udah lama gak ditempati, pasti ada makhluk-makhluk yang tinggal di situ. Gimana caranya? Udah dia udah bayar, dibersihin, disapu, dipet, dicek, kasih warna putih biar pasangin lampu yang banyak, kasih datangin pengajian di rumahnya, enak tuh tempatnya, betul ya? Nyaman kita, begitu juga. Ketika kita mau kembali kepada Allah, kubur kita, rumah kita, ukurannya cuma 1 kali 2, tapi bisa menjadi ukuran jadi 9 kali 10, bisa jadi 10 kali 10 itu ukurannya. Ketika kita masukin, asal sedekahnya kita banyakin, asal bacaan Quran kita istiqomahin, asal zikir kita kuatin, doa kita kencengin, kan begitu ya Bu ya? Itu yang menjadi kelapangan kubur kita, insya Allah. Mari kita doakan saudara-saudara kita.
Kita doa untuk mereka. Semoga dengan doa ini ya Allah sampaikan dan Allah kuatkan hati mereka semua yang sudah terkena musibah, yang kehilangan rumah, kehilangan suami, kehilangan semuanya, tapi mereka masih bisa sholat. Walaupun sholat di tempat yang seadanya. Kita saat ini rumah kita bagus, kita bisa sholat, kita tempatnya bersih, tapi kalau masih malas sholat, ya kita mikir lagi. Mereka saudara-saudara kita sholat ada di atas lumpur, ya di tempat yang sangat kotor, tapi mereka masih takut kepada Allah. Maka ya banyak bersyukur buat kita. Ya semoga Allah tidak cabut rasa nikmat beribadah dalam diri kita. Karena musibah terbesar itu bukan yang mereka rasakan. Kehilangan rumah, kehilangan suami itu bukan musibah terbesar, tapi musibah terbesar yang akan dirasakan manusia ketika tercabut rasa nikmat dalam ibadahnya. Maka disitulah Allah mundur dengan sangat pelan, tapi kita tidak sadar. Cara Allah mundur dari kehidupan kita sangat halus, tapi kadang kita tidak sadar. Kita dibuat gak nikmat ibadah, gak nikmat baca Quran, gak pengen baca Quran, sehari lupa baca Quran. Orang baca Quran kita diam aja, gak tergugah hati main handphone, gak bergetar hati kita. Bukankah orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dia bergetar hatinya? Nah ini, maka tanda Allah mundur dalam kehidupan kita. Kita dibuat sibuk urusan dunia, kita dibuat gak nikmat untuk ibadah. Maka semoga Allah tidak cabut rasa nikmat ibadah itu dalam diri kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi. Ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna irhamna ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukup bagiku Engkau ya Allah, dan sebaik-baik yang menolong kami ya Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, jangan Kau berikan beban yang kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Lelah diri kami ya Allah. Ujian ekonomi, ujian rumah tangga, banyak ujian, banyak masalah yang kami pikirkan ya Allah. Kadang kami tidak sanggup untuk memikulnya ya Allah. Ya Allah, ampuni jika ujian itu asal kelalaian diri kami ya Allah. Kami yang lalai darimu ya Allah, kami yang menjauh darimu ya Allah. Ya Allah, angkat beban itu ya Allah. Kami gak sanggup memikulnya ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kami yakin Engkau yang maha mengabulkan doa, Engkau yang maha mendengar. Ya sami'u du'a ya mujibas salihin. Mohon dengarkan doa kami ya Allah. Mohon kabulkan doa kami ya Allah. Dengan segala ujian-ujian yang kami rasakan ya Allah. Ya Allah, jika ujian ekonomi membuat kami hati kami gelisah, maka mudahkan
saya mau mengajak ibu-ibu, kalau saudara kita juga saat ini di Sumatera juga sedang mengalami musibah, tapi saudara-saudara kita di Palestina musibahnya nggak selesai-selesai, betul Bu? Sampai sekarang belum merdeka, dan apalagi sekarang sudah masuk musim dingin di mereka. Palestina kalau udah dingin sekali, saya udah 4 kali ke sana, saya udah 4 kali sholat di sini. Ini tempat bersejarah, Dome of the Rock yang berubah warna kuning itu Dome of the Rock namanya, ya. Namanya Dome of the Rock, tempat di mana baginda Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di sini. Di sini baginda Nabi Muhammad, di dalam sini ada ruangan di bawah tanah. Beliau menginjakkan kaki di sini dari bumi menuju ke langit pertama sampai ke 7 sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, mendapatkan perintah tentang sholat. Ini di sini. Kalau ini Masjid Qibli namanya, ini masjid buat tempat sholat. Kalau ini tidak. Dan ini ada batu-batu dari surga di sini. Tapi ini kalau hari Jumat di sini pun dipakai buat sholat karena pasti penuh di sini. Nah, saudara-saudara kita di Palestina, mereka sedang menjaga ini. Mereka bisa saja meninggalkan kota Palestina, ya, daripada mereka mati tersiksa, gak ada makanan, gak punya rumah. Tapi mereka gak mau. Kenapa? Karena mereka menjaga ini. Buat siapa? Buat kita, saudara muslim. Supaya apa? Supaya kelak suatu saat kita bisa sholat di sini. Ibu bayangin kalau ini udah dirampas sama Yahudi, ini gak ada, dihancurkan sama mereka, dikuasai. Kapan kita akan datang ke sini? Sedangkan ini tempat bersejarah. Maka Rasulullah mengatakan berpergian terbaik di 3 tempat. Berpergian yang mendatangkan pahala di 3 tempat: Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. 3 tempat ini yang mendatangkan pahala. Ya. Maka usahain suatu hari kita bisa ke sini dengan anak cucu kita. Ya, kita ceritain ke anak cucu tempat Isra Mi'raj. Terus kalau dia nanya, "Nek, tempatnya di mana? Aku yang ke sana." Sementara ini nggak ada, udah dikuasai Yahudi. Kita sedih. Tapi ketika mereka sudah kita perjuangkan ini, mereka sanggup kehilangan rumahnya, hancur rumahnya, kehilangan sanak keluarganya, kelaparan, mereka menjaga ini, tidak mau meninggalkan kota Palestina. Maka yuk sama-sama kita jaga. Hari ini saya mengajak ibu berdonasi. Donasi ini nanti bisa ketika nanti masuk musim dingin, biasanya KNRB akan mengirim selimut, pakaian, makanan untuk mereka. Ya, karena mereka tinggal di pengungsian sampai sekarang. Ya, jadi berharga banget. Hari ini saya mengajak ibu-ibu dengan donasi 1 juta. Ya, ibu mau cash hari ini boleh, mau langsung transfer hari ini boleh, mau ada uangnya 3 hari lagi, seminggu lagi boleh. Akadnya yang paling penting, ibu cuma niat, ya Allah, saya pengen. Kenapa kita akadnya sama Allah? Karena buat Allah memerdekakan Palestina itu udah. Gak harus sampai sekarang Palestina belum merdeka. Kenapa Allah belum merdekakan? Karena Allah ingin menguji keimanan kita. Di pihak mana engkau berpihak? Di mana engkau keluarkan hartamu? Di sini. Jangan sampai nanti di akhirat Allah menuntut engkau punya harta, engkau punya waktu. Tapi kenapa engkau tidak bantu saudara-saudaramu di Palestina ini? Maka Allah panjangkannya. Ya. Mereka saudara-saudara kita walaupun menderita, tapi mereka sudah dapat hadiah dari Allah. Mereka sudah dijamin surganya. Kita yang belum dapat jaminan. Ya. Walaupun caranya dapat surganya, mereka harus merasakan seperti itu. Tapi itu sama Allah. Ya. Nah kita yang diuji sesungguhnya. Keimanan kita diuji. Di mana engkau berpihak? Maka yuk saya ajak ibu-ibu, niatin dulu. Umi, saya mau berkomitmen membantu menolong saudara-saudara saya di Palestina supaya nanti di akhirat Allah tolongin keluarga saya. Saya jadi hujah sama Allah dan ditanya dari bisa. Kan begitu. Yang mau langsung maju ke depan, saya kasih hadiah ini. Ini bisa dipajang untuk di jam. Ya, biar kita kalau melihat jam sambil berdoa, ya Allah, semoga suatu waktu saya bisa sholat di sini. Berkah sholat di sini, masya Allah. Kan gitu ya, ada anak cucu ke sini. Nah gitu. Baik, ibu-ibu yang mau mungkin yang mau berdonasi 1 juta boleh angkat tangan. 1, masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. 2, masya Allah. Maju. Nanti bonusnya foto sama saya. Silakan bu berdiri dulu. Biar saya langsung gampang ngasih ini. Ada
Ibu boleh transfernya nanti. Yang penting komitmen dulu sama Allah. Jadi akad sama Allah. Kan gitu. Ada lagi? Yang ketiga, Umi kalau 1 juta berat buat saya. Umi cicilan masih banyak, belum bayar sekolah, belum bayar utang, belum tagihan motor, banyak banget Umi. Boleh nggak kalau di bawah 1 juta, 500.000 boleh. Ibu punya cash hari ini 200.000, kasih ke panitia. Boleh. Nanti foto sama saya, tapi saya kasih saldo deh. Yang 500.000 sok enggak, ayo. Ada mungkin? Boleh angkat tangan yang 500.000 atau yang masih mau 1 juta, boleh silakan. Ya, silakan yang langsung maju langsung. Jadi nggak perlu pakai dipanggil. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.